Afwan Umi, saya hamba Allah izin bertanya, bagaimana kalau kita menikah namun tidak sekufu? Misal dalam hal pendidikan Umi, tapi laki-laki yang melamar insya Allah baik agama dan akhlaknya. Baik ya. Masalah kufu itu di dalam Islam sendiri memang dibahas ya. Kafaah itu kayak kufu itu kayak sekufu itu ya apa ya? Cocok ya, sepadan ya. Bahkan dalam mazhab Hanafi gitu ya, masalah kafaah itu ada 6 perkara yang memang dibahas, yaitu kafaah dalam masalah nasab, masalah profesi itu mungkin ya kayak perekonomiannya lah, masalah agama itu jelas, harta juga iya, hurriyah itu adalah bebas gitu ya, kebebasan merdeka. Ya, Islamul usul itu kadang apakah ini Islam asli atau yang enggak gitu deh. Kalau dalam Hanafi itu sampai itu tuh dibahas. Ada lagi kalau dalam mazhab Malik itu juga masalah agama dan selamat dari aib itu dalam kafaah, kesetaraan dari sisi itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah tentang nasab, agama, hurriyah itu adalah merdeka, dan khirqah itu adalah kayak khirfah itu adalah kayak profesi begitu. Dalam mazhab Hanafi memang ada nasab, profesi, ya, dan juga ada juga agama, harta itu ya. Artinya sebenarnya kurang lebih semuanya ya. Yang artinya sebenarnya kafaah ini bukan berarti untuk menjadikan kita itu kayak katanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling di hadapan Allah adalah paling takwa. Kok ini masih ada kafaah? Kafaah ini malah tujuannya adalah untuk kemaslahatan loh ya. Karena kafaah itu bukan berarti kita itu nanti membeda-bedakan atau apa, tapi ini adalah untuk menjaga agar jangan sampai nanti ketika memasuki pernikahan ada yang dolim. Makanya kalau ada sepadan, coba lihat sekarang ada orang, tapi bukan berarti kafaah ini adalah kalau dilanggar pun ini bukan sampai derajat. Tapi kalau urusan agama ya hati-hati nih. Tapi kalau masih kafaah misalnya ada orang kaya kok mencari pasangan yang miskin, misalnya begitu. Bukan dilarang, boleh. Cuma yang dikhawatirkan jangan sampai nanti ketika masuki pernikahan yang kaya ini ngerasa kamu tuh udah syukur dong saya nikahin. Kalau enggak kamu tuh gitu lah. Ini loh yang dihindari. Karena kadang ada orang yang maksudnya kadang ya, tapi bukan berarti enggak boleh. Boleh aja dia untuk memilih si miskin itu nggak ada masalah, tapi jangan sampai nanti kekayaan dia merendahkan si miskin gitu lah. Masalah nasab misalnya, jadi nasabnya adalah kayak orang-orang keraton lah, darahnya biru gitu, yang ini mah darahnya merah gitu kan. Itu terus gimana? Boleh gitu, tapi jangan sampai nanti si darah biru ini akhirnya ngerendah. Kamu si darahnya merah, nggak kayak saya biru gitu misalnya. Ini kan yang dikhawatirkan nanti yang ini minder, yang ini sewenang-wenang gitu loh. Jadi tujuannya adanya kafaah itu biar tidak ada yang berbuat zalim nantinya dalam pernikahan. Yaitu jangan sampai ada pasangan yang diinjek-injek hanya karena dianggap lebih rendah. Itulah makanya kenapa dalam Islam itu diperhatikan urusan kafaah. Nah, terus jadi itu kan kafaah itu kayak kriteria kita di dalam memilih gitu lah, cari yang sepadan. Makanya tadi kayak profesi itu maksudnya gimana? Ya supaya kita tuh kayak bisa ngimbangi gitu loh. Artinya kalau Anda yang orang berpendidikan, boleh nggak saya mencari orang yang buta huruf? Boleh aja gitu, tapi jangan sampai nanti malah dijadikan ajang untuk menipu, berbuat dolim. Itu ya. Nah terus apa tadi kalau yang ditanyakan? Hal pendidikan Umi, tidak sekufu dalam hal pendidikan, tapi laki-laki yang melamar ini insya Allah baik agamanya dan akhlaknya. Ya makanya itu tadi kata kita, kafaah itu bukan harus, bukan wajib. Kalau masalah pendidikan, mungkin secara ini tidak sekufu sama kita, karena kita mungkin kita udahnya S-nya udah 3 gitu ya. S-nya 3, dia mah SD aja nggak lulus gitu misalnya. Pasangan kita nya S3, ini SD nggak lulus. Tapi gimana? Tapi baik ya. Kalau memang kita lihat baik ya sudah. Cuma itu lagi, jangan nanti itu dijadikan ejekan. Takutnya nanti ngerasa, saya tuh udah S3, kamu S apa gitu. Misalnya kan, itu kan nanti kan akhirnya ngedrop ini pasangan. Ya boleh kalau memang Anda adalah punya pendidikan tinggi kok mencari pasangan yang tidak sesuai dengan pendidikan Anda, tidak dilarang. Tapi ingat gitu lah, jangan sampai menjadikan Anda merendahkan pasangan Anda. Ada Allah.
Kalau memang menurut Anda adalah dia adalah orang baik, bisa menjadi imam untuk Anda, menjadi imam untuk anak-anak Anda. Anda husnudzon ya. Dia memang tidak esnya nggak banyak seperti Anda, tapi ternyata akhlaknya Masya Allah jauh di atasnya Anda. Atau mungkin ya perilaku apa semuanya dia punya kelebihan yang luar biasa. Maka bismillah gitu loh. Nah, Anda husnudzon ya, artinya itu tidak menjadi penghalang gitu ya. Karena kita banyak juga ada orang sukses ternyata malah nggak pernah sekolah juga banyak gitu ya. Artinya ya kalau memang menurut Anda dia layak, ya sangat-sangat nggak ada masalah. Cuma ingat yang pesan kami adalah untuk Anda yang bertanya, jangan sampai Anda merendahkan pasangan Anda karena merasa Anda punya pendidikan yang lebih tinggi. Itu loh. Ya, wallahu a'lam bishawab.